Menurunkan berat badan merupakan impian banyak orang. Namun, jangan sampai Anda terjerat dalam siklus diet yoyo. Mengapa diet yoyo bisa begitu berbahaya dan bagaimana cara keluar dari siklus ini? Simak penjelasan berikut. Apa itu diet yoyo? Diet yoyo adalah kondisi ketika berat badan naik turun secara berulang dalam waktu singkat, biasanya akibat pola diet yang tidak berkelanjutan. Istilah ini muncul karena pola perubahan berat badan yang menyerupai gerakan yoyo, turun drastis saat diet ketat, lalu naik kembali saat pola makan lama kembali dijalani. Hal ini terjadi karena diet yang dilakukan seringkali tidak dirancang untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Banyak orang hanya fokus menurunkan berat badan secepat mungkin tanpa membentuk kebiasaan makan yang berkelanjutan. Hasilnya, setelah diet selesai dan pola makan lama kembali dijalani, berat badan pun ikut kembali naik. Bahkan seringkali seseorang mengalami penambahan berat badan lebih banyak dari sebelumnya. Tubuh yang mengalami penurunan berat drastis akan mencoba menyimpan lebih banyak energi sebagai cadangan karena mengira sedang menghadapi kelaparan. Inilah yang menyebabkan siklus diet yoyo berulang dan semakin sulit dihentikan dari waktu ke waktu. Metode diet yang termasuk dalam kategori diet yoyo bisa dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri yang pertama, biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang sangat cepat dalam waktu singkat, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kedua, setelah diet selesai, kembali ke pola makan lama yang kurang sehat sehingga berat badan naik lagi, bahkan bisa melebihi berat sebelumnya. Ketiga, lebih fokus pada hasil cepat tanpa perubahan gaya hidup yang permanen. Keempat, mengabaikan kebutuhan nutrisi seimbang dan seringkali membatasi jenis makanan secara ekstrim sehingga nutrisi tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Meski terlihat sepele, diet yoyo bisa membawa dampak serius bagi kesehatan. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa pola diet ekstrim yang mereka jalani justru menjadi pemicu utama siklus ini. Jika dibiarkan, efeknya bisa jauh lebih merugikan daripada berat badan itu sendiri. Berikut berbagai efek yoyo pada tubuh yang perlu diwaspadai. Efek yang pertama adalah melambatkan metabolisme. Penurunan berat badan yang drastis akibat diet yoyo membuat tubuh menganggap dirinya sedang dalam kondisi krisis energi. Sebagai adaptasi, tubuh pun beradaptasi dengan cara memperlambat proses pembakaran energi agar cadangan yang tersisa tidak cepat habis. Akibatnya, metabolisme menjadi lebih lambat, bahkan setelah diet selesai. Tubuh pun menjadi lebih hemat energi yang justru membuat kalori lebih sulit terbakar dan proses penurunan berat badan berikutnya menjadi semakin menantang. Kedua adalah kehilangan massa otot. Salah satu dampak tersembunyi dari diet yoyo adalah hilangnya massa otot. Saat tubuh mengalami penurunan berat badan, yang berkurang bukan hanya lemak tetapi juga otot. Masalahnya, setelah berat badan naik kembali, yang cenderung lebih mudah dipulihkan adalah lemak, bukan otot. Jika siklus ini terjadi berulang kali, massa otot yang hilang bisa terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot saat diet bisa membuat tubuh menjadi lebih lemah dan kurang bertenaga. Ketiga adalah gangguan hormon dan keseimbangan tubuh. Diet yoyo dan fluktuasi berat badan yang ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin. Pada saat berat badan turun drastis, kadar leptin pemberi sinyal kenyang ikut menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun sebenarnya sudah cukup makan. Sebaliknya, grelin, hormon yang merangsang rasa lapar, justru meningkat setelah penurunan berat badan. Ketidakseimbangan ini membuat tubuh lebih mudah mengalami rasa lapar berlebih dan sulit merasa puas setelah makan. Keempat adalah kesulitan menurunkan berat badan di masa depan. Setelah mengalami siklus diet yoyo berulang kali, tubuh cenderung menjadi lebih waspada terhadap penurunan kalori. Setiap kali berat badan turun drastis, tubuh mengaktifkan mekanisme pertahanan untuk menghemat energi, seperti memperlambat metabolisme dan meningkatkan efisiensi penyimpanan lemak. Akibatnya, saat mencoba menurunkan berat badan lagi di masa depan, tubuh menjadi kurang responsif terhadap defisit kalori yang sama, berat badan tidak turun secepat sebelumnya, atau bahkan tidak turun sama sekali. Kelima adalah masalah psikologis dan kesehatan mental. Naik turunnya berat badan akibat diet yoyo tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan mental. Perubahan berat badan yang tidak stabil seringkali menimbulkan rasa frustasi, terutama ketika usaha menurunkan berat badan terasa sia-sia karena hasilnya tidak bertahan lama. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa gagal dalam mengontrol tubuhnya. Keenam adalah peningkatan resiko penyakit kronis.
Salah satu penelitian dalam jurnal Nutrients mengatakan bahwa diet yoyo diduga dapat menimbulkan penyakit kronis seperti diabetes dan masalah jantung. Namun, pengaruh diet yoyo terhadap peningkatan penyakit kronis sebenarnya belum sepenuhnya jelas. Diduga peran mikrobioma usus yang tidak seimbang memicu peradangan kronis dan gangguan pada pengaturan energi. Inilah yang menjadi pemicu utama berkembangnya berbagai penyakit kronis. Akan tetapi, studi lebih lanjut masih diperlukan untuk meneliti hal ini. Penting untuk diingat bahwa diet secara sehat dan berkelanjutan jauh lebih bermanfaat dibandingkan mengikuti pola diet yoyo. Perubahan gaya hidup yang meliputi pola makan seimbang dan aktivitas fisik rutin adalah kunci untuk menjaga berat badan ideal sekaligus mencegah berbagai masalah kesehatan. Sebaiknya atasi efek naik turun berat badan akibat diet yang menginginkan hasil instan. Diet yang ideal berupa perubahan pola makan secara perlahan, sekaligus mengubah gaya hidup dengan kegiatan yang menyehatkan tubuh. Perubahan gaya hidup sehat dapat membuat Anda lebih mampu mempertahankan penurunan berat badan dalam waktu lebih lama. Dengan begitu, diet yoyo bisa dihindari. Mengingat banyaknya dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh diet yoyo, maka sebisa mungkin hindari pola penurunan berat badan jenis ini. Agar lebih sehat dan berat badan tetap terjaga, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, yaitu: pertama, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Kedua, minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Ketiga, batasi konsumsi makanan cepat saji. Keempat, batasi konsumsi minuman manis dan minuman beralkohol. Kelima, olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu. Keenam, tidur yang cukup yaitu sekitar 6 hingga 8 jam setiap malam. Dan terakhir, jangan merokok. Selain itu, saat kamu sedang stres atau sedang ada masalah, pilihlah coping mechanism yang sehat. Jangan biarkan emosimu mengendalikan kebiasaan makanmu yang umumnya akan berakhir ke pola makan tidak sehat. Jadikan cara dan tips pola hidup sehat yang dijelaskan di atas sebagai gaya hidup atau kebiasaan. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa terbebani dan berat badan akan lebih stabil. Apabila kamu telah terjebak ke dalam diet yoyo atau tak kunjung berhasil menurunkan berat badan setelah melakukan berbagai usaha, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai kondisimu. Informasi dalam video ini bersifat edukatif dan bukan pengganti saran medis. Untuk kondisi kesehatan tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten kesehatan lainnya. Salam sehat untuk kita semua.